Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melgi Akmal dengan program studi Sistem Informasi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Di sini saya akan membahas topik produk life cycle dan menjelaskannya, serta menjelaskan suatu diagram produk life cycle. Produk life cycle adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Nah, itu adalah pengertiannya dari produk life cycle. Untuk itu, kita akan membahas dan bagaimana sih cara kita membaca diagramnya. Di sini kita akan membahas diagram produk life cycle. Nah, di dalam produk life cycle ini, di sini ada keterangan. Keterangan di sini ada time. Time ini ada tanda panah ke kanan. Untuk itu, tanda panah di sini akan menunjukkan lamanya atau proses sebuah waktu. Keterangan di sini nih. Nah, untuk revenue adalah keuntungan perusahaan yang belum dikurangi oleh modal perusahaan sejak awal. Dan profit adalah keuntungan bersih yang sudah dikurangi dengan modal perusahaan. Di sini juga ada tahapan fase dari produk life cycle, yaitu introduction, growth, maturity, dan deadline. Untuk introduction atau pengenalan, di sini adalah fase atau tahap pengenalan suatu produk dari perusahaan kepada masyarakat halayak. Nah, tahap di sini itu tahap di mana perusahaan memasarkan produknya kepada masyarakat di semua daerah ataupun yang lainnya. Untuk grow di sini adalah tahap pengembangan atau tahap perkembangan suatu produk dari perusahaan di masyarakat. Grow adalah perkembangan nih. Perkembangan di sini apakah suatu produk dari perusahaan diterima di masyarakat, di lingkungan masyarakat atau tidak. Di sini pula ada namanya maturity atau proses matang. Maturity adalah proses matang dari suatu produk perusahaan. Nah, untuk deadline, dalam tahapan deadline ini adalah tahapan di mana produk suatu perusahaan akan mengalami penurunan atau tidak. Di sini adalah tahap deadline. Nah, tahap deadline di sini sebuah perusahaan harus memiliki strategi baru dalam mengembangkan suatu produknya agar masih diterima di masyarakat. Garis hijau ini adalah garis profit atau keuntungan yang sudah dikurangi oleh modal perusahaan. Untuk baris yang warna merah ini adalah baris keuntungan yang belum dikurangi oleh modal perusahaan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan suatu perusahaan. Perusahaan di sini saya akan mengambil suatu sampel perusahaan dari China, yaitu perusahaan Xiaomi. Pada tahap introduction atau pengenalan ini, Xiaomi didirikan oleh 8 mitra pada tanggal 6 Juni 2010. Pada tanggal 16 Agustus 2010, Xiaomi resmi mengeluarkan operation system MIUI yang pertama. Nah, jadi Xiaomi itu sejarahnya bukan ponsel yang dibuat, tetapi operation systemnya, yaitu MIUI yang pertama. Nah, untuk tahap perkembangan atau pertumbuhan, pada bulan Agustus 2012, Xiaomi mengumumkan telepon cerdasnya yang bernama Mi 2 atau Mi 2. Nah, Xiaomi terus berbenah dengan kekurangannya. Pada tahap matang, Xiaomi meluncurkan HP dari low end, mid-range, dan flagship yang sangat-sangat canggih sekali. Bahkan pada tahun 2021 ini, Xiaomi menempati peringkat 1
dalam hal penjualan ponsel di seluruh dunia. Pada tahap baseline, Xiaomi terus berbenah. Tidak hanya ponsel yang diciptakan, akan tetapi teknologi-teknologi seperti Mi Watch, yaitu Xiaomi jam tangan, dan televisi, yaitu Xiaomi televisi, serta teknologi-teknologi agar perusahaan Xiaomi dapat diterima di masyarakat. Nah, dengan tercapainya keuntungan pada garis merah ini, nanti suatu keuntungan tersebut akan dikurangi oleh modal ataupun hal-hal yang menjadi modal perusahaan. Kenapa sih pada tahap introduction baris hijau ini di bawah garis abu-abu? Karena pada tahap ini keuntungan lebih kecil dari modal yang sangat besar, seperti itu. Jadi pada tahap ini keuntungan itu sangat kecil sekali dan lebih besar modal daripada keuntungan. Nah, di sini adalah tahap-tahap dalam menghamburkan uang agar masyarakat mengenali suatu produk dari perusahaan tersebut. Pada tahap matang, mulailah keuntungan tersebut dapat diraih dan lebih besar dari modal yang awal. Pada tahap matang, pada tahap di sini mungkin keuntungan yang revenue di sini sangat tinggi, akan tetapi keuntungan tersebut dapat dikurangi dengan modal-modal iklan atau promosi suatu perusahaan. Karena dengan begitu, suatu perusahaan akan tetap eksis di masyarakat. Pada tahap baseline ini, pada tahap di mana suatu perusahaan bisa berkembang ataupun akan punah. Pada tahap ini, suatu perusahaan harus memiliki strategi baru dalam hal pemasaran ataupun dalam hal inovasi-inovasi lainnya yang dapat mengangkat kembali suatu eksistensi produk di masyarakat. Mungkin hanya seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.